Halo Tribuners, pedangdut Dewi Persik baru bisa memotong hewan kurban yang ia beli di rumahnya pada hari Kamis 28 Mei 2026. Hal itu dikarenakan pertepatan pada Hari Raya Idul Adha, Dewi Persik masih menuntaskan pekerjaannya di daerah Kalimantan, dan kemudian satu hari setelahnya, tepatnya pada hari ini, Dewi Persik pulang ke Jakarta untuk memotong hewan kurbannya. Dewi Persik memilih menunda pekerjaan untuk bisa berbagi kepada warga sekitar. Dewi Persik mengaku memotong 2 ekor sapi limosin dengan bobot 1,3 ton per ekornya atau total 2,6 ton, dan nantinya dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Hal itu memang dilakukan oleh Dewi Persik rutin setiap tahunnya. Selain di Jakarta, Dewi Persik mengaku memotong hewan kurban di beberapa wilayah termasuk di Jember dan juga Tasikmalaya. Total sekitar 12 ekor sapi yang dibeli oleh Dewi Persik pada tahun ini, yang mengatasnamakan 7 orang berisikan keluarganya sendiri. Dewi Persik mengakui tidak enak dengan warga sekitar yang sudah menantikan daging kurban yang biasa ia berikan setiap tahunnya. Berikut keterangan dari Dewi Persik. Beliaunya udah kayak orang tua sendiri, dan mesti harus ada ke sana gitu. Jadi lebaran di sana, terus sekarang balik ini langsung, karena memang kan udah janji sama tetangga-tetangga sama Pak RT juga. Kasihan gitu kan, maksudnya kalau misalkan ditunda-tunda jadi tanggal 27 dan 28. Sebelumnya saya sempat tanya boleh nggak, karena nggak hari H kan, ternyata boleh. Dan sekarang ya udah bisa berjumpa dengan tetangga-tetangga dan Pak RT dan semua teman-teman yang ada di sini. Berapa sapi hari ini dan kambing? Ada kambingnya itu dikasih 2 bonus ya, mungkin karena sudah langganan gitu, jadi 1,3 ton, jadi semuanya 2,6 apa 2,6 berapa ya, pokoknya satu sapinya 1,3 ton gitu. Jadi untuk di sini gitu. Tapi kalau secara keseluruhan ada 12 sapi, tapi sudah dialokasikan di tempat yang berbeda, di Jember dan juga di Jember sama di Tasikmalaya. Berarti hari ini Mami juga ikut motong ya? Ikut motong lihat ya, tapi biasanya kan aku motong nanti sebentar lah. Cuma sebenarnya aku hari ini capek sekali, lelah, cuman nggak apa-apa, aku usahain buat teman-teman. Karena kemarin tuh kita kan sampai bergelut tuh sampai jam 2 pagi terus, dan tetap ada keluarga besar di situ dari Kalimantan Barat, semua pada ya pokoknya sama seperti yang di sini. Mami, banyak banget masyarakat yang nungguin Mami. Iya, kan kalau aku tinggal kan kasihan ya gitu kan. Ini aja sepertinya saya belum pulang gitu, karena masih ada beberapa titik lagi kan. Terus saya bilang, Pak, saya mesti pulang. Saya kalau nggak pulang gimana gitu. Saya sudah beli sapinya tungguin saya di situ di rumah, jadi saya mesti pulang gitu. Ini masyarakat tuh dari pagi nungguin Mami. Iya loh. Itu rasanya gimana ditungguin sama masyarakat di sini? Kan saya kemarin tuh kan saya nggak jelas nih pulangnya kapan ya kan. Saya bilang, Papa, saya mesti pulang ya Pak. Saya bilang sama Kak Uktu kan, kebetulan jadi yang naik seharusnya belum pulang kan, hanya mau nggak naik, ya udah naik helikopter. Jadi beliaunya naik helikopter sampai ke sini untuk bisa nyampe, karena saya bilang, saya ini lebaran ini saya kan nggak pernah kemana-mana, baru kali ini saya bisa kemana-mana. Terus karena memang beliaunya ini adalah orang baik, selama ini selalu ingat sama Dewi Persik, saya diundang sama beliaunya, dan nggak enak gitu kalau saya nolak gitu kan. Jadi saya mau nggak mau saya hadir, tapi beliaunya menjanjikan saya segera dipulangkan lagi gitu. Jadi Jet pribadi nih pergi. iya, karena memang harus pergi, kalau enggak kan ke sini, ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang, dari Ketapang ke Kayong berapa jam itu. Wah, nggak nyampe, nggak kelar. Akhirnya beliau memutuskan ya udah tenang aja, nanti naik private jet sama naik helikopter sama papa beserta keluarga gitu. Jadi masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, karena beliaunya ini sudah dari saya tahun 2007 udah biasa seperti itu. Sayang dulu kan saya nggak pernah ada di Jakarta, pulang balik ke Jakarta udah bawa 1 karung duit gitu kan, karena memang kerjanya kan dulu pilkada kesini gitu. Nah sekarang beliau katanya nggak rindu kamu kayak gitu lagi, rindu, tapi kan saya di Jakarta sekarang sudah punya keluarga dan tetangga udah pada nungguin, nggak enak gitu. Ini katanya daging Mami kayak salah satu berkah buat masyarakat Iya. juga di sini gitu kan. Iya. Mami merasakan nggak sih mungkin akhirnya banyak yang sayang juga masyarakat di sini sama Mami gitu, perhatian itu atau gimana sih? Dari dulu sebelum saya kasih sapi-sapi begini, mereka tetangga saya tuh sayang kok, sering ngasih saya makanan Betawi, terutama nenek, Pak RT gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya tidak pernah
maksudnya tidak pernah yang nggak sayang. Terus kebetulan memang ini saya melanjutkan tradisi keluarga besar saya di Jember, dan kebetulan saya tinggal di Jakarta, jadi ya kami seperti biasa berbagi. Misalnya karena rezeki mungkin ada makna sendiri nggak sih 12 sapi gitu tahun ini? Sebenarnya kalau misalkan makna tersendiri ini kan menjauhkan diri dari kepemilikan gitu. Jadi itu saya kalau kata Mas Aldi Tahir kan semua milik Allah ya kan. Jadi menjauhkan diri dari kepemilikan tuh dalam arti di sini tuh ini semuanya bukan punya saya, tapi ini titipan dari Allah. Jadi entah itu cinta, entah itu harta, semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Seperti saat ini saya ada rezeki lebih, ya tidak ada salahnya saya berbagi gitu. Karena memang bukan milik saya, memang milik semuanya gitu, milik Allah. Mami nanti dagingnya Mami olah, Mami masak lagi nanti. Masak lagi? Nggak tahu deh, nanti coba lihat ya. Yang pastinya namanya saya, eyang saya, kedua orang tua saya, anak saya Felis Gabriel, sama eyang Kakung, sama eyang Uti, satu lagi sama nenek, udah 7. Berarti berapa Mei di sini? 1,3 satu sapinya, berarti ada 2,6 ton. Lihat sapinya dulu nih. Boleh sapi ya, nanti pokoknya semuanya ini saya serahkan kepada Bapak RT sama warga di sini, jadi ya seperti biasa lah. Oke. Tapi Mami sempat membagikan ke masyarakat atau Pasti gimana? dong, kalau membagikan iya. Cuma biasanya kan saya motong itu sampai selesai. Iya. Nah mungkin saya sedikit aja, soalnya saya ngantuk banget, saya belum tidur. Biasa tidur paling nggak sejam, 2 jam, lupa nanti saya bisa bangun lagi, saya potong lagi. Oke. Ya.